Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melihat dan belajar cara melakukan P2H pada eskavator. Khususnya ini bagi helper yang masih belajar bagaimana sih cara melakukan P2H dan apa saja yang perlu kita periksa. Dan di video ini adalah jawabannya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk belajar dan memahami lebih jauh terkait eskavator. Mari kita belajar sama-sama. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Dan yang pertama sekali, sebelum kita mengoperasikan unit ini, kita harus periksa bagian undercarriage terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dari bawah kita cek bagaimana kekencangan treknya ini. Dan di sini treknya ini kurang kencang ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat sekilas seperti ini, dia turun ya teman-teman. Jadi treknya ini turun, artinya ini harus lebih naik ya, kurang lebih 5 cm lagi supaya jangan terlalu kendor begini. Dan yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan pengencangan menggunakan grease atau alat pispot. Jadi disinilah tempat untuk grease-nya ya teman-teman. Itu ada nipple-nya. Di nipple-nya ini di grease menggunakan pispot atau biasa disebut dengan gemuk ya, atau minyak gemuk. Setelah kita cek undercarriage-nya, lalu kita cek bagian radiator ya teman-teman. Radiatornya kita lihat dulu bagaimana kondisi kipas radiatornya ataupun filter saringan untuk radiator. Jadi ini adalah saringan supaya nanti debu ataupun hewan-hewan seperti ini ya teman-teman tidak langsung ke saringan radiatornya ini. Setelah kita cek dan kita lihat kondisinya aman, tidak ada kerusakan, lalu kita memeriksa air radiator. Kita bisa lihat di sini jika dia full, dia berada di garis ini, dan jika dia low atau kurang, dia di sini. Jadi untuk saya biasanya untuk leper radiatornya itu saya di 1 cm di bawah full ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu low dan juga tidak terlalu full. Jadi saya 1 cm dari tulisan full ini. Nah, setelah kita cek radiatornya, kita cek juga baterainya di sini ya teman-teman. Kita lihat kondisi baterainya masih bagus, dan sebaiknya kita cek juga airnya. Namun untuk mengecek airnya kita bisa lihat dari sini, dan ini kelihatan ya teman-teman, ada airnya ini. Jadi airnya ini masih cukup atau masih sesuai. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman airnya. Jadi untuk level airnya itu sebaiknya di 1 cm juga di bawah tulisan atau garis yang biru ini teman-teman. Jadi sekitar di sinilah dia bagusnya. Jangan terlalu penuh dan jangan terlalu di bawah low ya teman-teman. Jadi kalau udah di bawah low, teman-teman harus isi dengan air aki ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita cek. Kita akan cek ke bagian yang lain juga ya teman-teman. Ini kita tutup dulu. Selanjutnya kita cek bucketnya. Kenapa kita cek bucket dulu? Supaya ini sejajar ya teman-teman. Ini kita cek sekilas saja bucketnya. Bagaimana dengan pennya? Ini pennya bagus semua ya teman-teman. Kita cek juga kukunya. Ini adalah kuku bucket. Kita lihat apakah ada yang lepas apa tidak. Sepertinya bagus semua. Selanjutnya kita cek trek sebelah kiri, sekilas aja juga.
sepertinya baik-baik saja. Lalu kita cek sebelah kanan ini. Di sini ada pompa ya teman-teman. Ada pompa dan filter-filter juga di sini ya teman-teman. Nah, disinilah dia. Ini ada pompa hidrolik dan ini adalah filter ya teman-teman. Dan untuk melihat oli hidroliknya, ini teman-teman bisa lihat olinya ini kurang ya teman-teman. Jadi di mana sih dia olinya yang bisa dikatakan dalam kondisi yang baik? Jadi untuk kondisi yang baik itu olinya harus berada di sini ya teman-teman. 1 cm di garis full. Namun untuk mengeceknya itu teman-teman harus meluruskan bucket ke depan ya teman-teman, begini. Jadi stick, bom, dan bucket itu lurus ke depan, dan biasanya kami seperti itu untuk mengetahui dan memeriksa level olinya. Nah, seperti gambar di sini teman-teman bisa lihat untuk cara mengetahui bagaimana sih cara memeriksanya. Jadi seperti di gambar ini ya teman-teman. Jadi posisikan ekskavator seperti di gambar ini. Dan ini adalah level oli yang bagus ya teman-teman. Jadi ini kurang, maka teman-teman harus ganti. Atau ditambah ya teman-teman, bukan diganti, mohon maaf. Jadi ini filter oli, ini teman-teman, filter olinya. Ini pompanya hidrolik, dan ini filter solar, ada 2. Ini satu filter elemen fuel, dan ini biasa disebut dengan separator atau rakor ya teman-teman. Jadi yang diganti bagian dalamnya. Kalau ini kita harus ganti seperangkat seperti ini. Kalau ini hanya bagian filter di dalam. Itu bisa teman-teman lihat, ada filter di dalamnya itu, atau biasa disebut separator atau kami sebut dengan rakor. Baiklah teman-teman, kita sudah periksa bagian samping bagian pompa ya. Kita akan naik ke bagian kap mesin. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di bagian kap mesin ini kita periksa juga oli swing. Mana oli swingnya? Ini dia oli swingnya teman-teman. Ini oli swing. Tempat untuk melihat oli swingnya itu di stick yang ini teman-teman. Teman-teman cukup tarik dan dilihat di sini teman-teman. Di sini ada tulisan low dan juga atau full ya teman-teman. Jadi untuk yang garis ini bisa kita lihat di sini teman-teman, ada 2 garis ya. Ini ada garis atas dan garis bawah. Jadi kurang lebih 3/4 dari garis bawah. Ini bisa teman-teman lihat. Ini ya teman-teman, kelihatan kan? Nih. Nah, ini ada 2 garis itu. Jadi yang garis sebelah atasnya ya teman-teman, ini posisinya olinya cukup, jadi tidak perlu kita tambah. Setelah selesai kita cek oli swing, kita cek tutup tangki solar. Soalnya sering terjadi tangki solar ini dibobol orang. Kita lihat ini kira-kira dibuka apa enggak. Ternyata enggak teman-teman, jadi aman. Lalu kita cek bagian kap mesinnya ya teman-teman. Ini kap mesinnya, teman-teman cukup tarik ini, lalu kita angkat teman-teman. Nah, inilah bagian engine-nya ya teman-teman. Jadi untuk mengecek olinya, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan engine oil. Ini kita tarik sini teman-teman, engine oil. Ini kita tarik, lalu kita lihat
Nah, di sini ada garis ya teman-teman, seperti garis-garis itu. Untuk posisi yang bagus, untuk levelnya itu dia ada garis titik yang ini teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi di bawah garis titik yang ini teman-teman, yang ini. Di bawah garis titik ini kurang lebih setengah senti dari garis ini. Jadi jika kondisinya kurang, maka olinya itu di bawah sekali ini ya teman-teman. Itu artinya kurang. Ini bisa kita lihat posisi olinya itu di tengah-tengah, artinya masih mencukupi dan masih bisa digunakan untuk bekerja, atau biasa disebut dengan titik ADD atau titik penambahan. Jadi teman-teman harus cek setiap hari ya teman-teman untuk oli engine ini. Dan teman-teman juga bisa buka air tempat pengisian air radiator ini untuk memastikan ada isinya atau tidak. Ini cukup kita tekan ke bawah dan kita buka ya teman-teman. Nah, di sini airnya masih cukup. Jika airnya kurang, teman-teman bisa tambah dengan air coolant, air khusus untuk radiator. Untuk air khusus radiator, teman-teman bisa gunakan yang bagus ya teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai memeriksa bagian engine dan melihat apakah ada kebocoran atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa tutup lagi. Kita tutup lagi ya teman-teman. Lalu kita cek bagian kabin-kabinnya apakah ada kerusakan atau tidak. Bagian hostnya, selang-selang, bagian tempat pengisian oli hidrolik. Setelah selesai kita cek semua, kita cek juga lampu-lampu untuk memastikan ketika kita bekerja malam lampunya bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan cek bagian kabin. Kita akan cek bagian kabin. Ini. Nah, ini dia bagian kabinnya teman-teman. Nah, ini bagian kabinnya. Ini berhubung di sini kemarin ada perbagian unit, jadi agak berantakan ya teman-teman. Jadi kita cek juga monitornya, layarnya apakah hidup apa tidak. Ini tempat untuk on off alat ini ya teman-teman. Nah, kita bisa cek monitornya, ternyata untuk solarnya penuh, temperatur belum naik karena alat ini belum hidup. Dan ini HM-nya. Jadi teman-teman sebelum kerja catat dulu HM-nya ya teman-teman. Dan ini untuk kelinci, untuk wiper, dan ini mode untuk cepat dan lambat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya jelaskan dalam proses P2H. Di beberapa perusahaan mungkin prosesnya bisa berbeda-beda ya teman-teman. Namun dari penjelasan saya tadi itulah garis besarnya. Dan ini stick untuk mengoperasikan unit ini ya teman-teman. Dan di video selanjutnya nanti kita akan buat juga tutorial cara mengoperasikan unit ini ya teman-teman. Dan semoga video dan penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang belajar bagaimana sih cara P2H alat khususnya ekskavator. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat bekerja dan pastikan kita bekerja dengan aman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.